Selamat datang di Update Status, sebuah aplikasi berbasis website yang memiliki halaman responsive design, yang dapat diakses menggunakan smartphone oleh siapapun. Aplikasi ini mempunyai beberapa fitur utama, yaitu, tools untuk melakukan penilaian resiko dan reservasi secara mandiri. Jika pengguna menjawab dengan jujur semua pertanyaan di dalam tools tersebut, maka Update Status akan merekomendasikan apakah orang tersebut beresiko tinggi, resiko rendah, sedang atau tidak beresiko. Jika berpotensi terkena HIV, maka Update Status akan langsung menyarankan pengunjung tersebut untuk melakukan tes HIV di puskesmas, rumah sakit atau klinik terdekat. Saat ini Update Status sudah terhubung dengan 42 puskesmas, 4 rumah sakit dan 4 klinik swasta yang berada di DKI Jakarta. Jika pasien melakukan reservasi online melalui Update Status, maka mereka bisa memilih waktu dan jam reservasi yang diinginkan sesuai dengan daftar yang tersedia di aplikasi. Jika pendaftaran berhasil, maka pasien sudah langsung mendapatkan nomor antri dari layanan kesehatan yang dipilih tersebut. Update Status berkolaborasi dengan Jak Sehat, sebuah aplikasi milik Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar bisa langsung terhubung ke semua puskesmas pada saat pasien melakukan pendaftaran. Untuk pasien baru, Update Status akan mengirimkan data reservasi ke Jak Sehat. Berdasarkan data tersebut, Jak Sehat akan membuat formulir pendaftaran baru, mengirimkan ke Simpus dan kemudian mendapatkan feedback nomor rekam medis baru dari Simpus, atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Jika pasien lama, maka Simpus akan memunculkan nomor rekam medis dan mengirimkan feedback kepada Update Status, sehingga bisa menghemat waktu pelayanan administrasi di loket pendaftaran. Selain menu penilaian resiko mandiri dan reservasi online, Update Status juga menyediakan menu Request Kit SHBK, atau screening HIV berbasis komunitas untuk umum, yang terhubung dengan semua CSO yang bekerja di wilayah DKI Jakarta, baik mitra LSM di bawah program USAID maupun Global Fund. Menu lainnya yang diandalkan di dalam Update Status adalah notifikasi pasangan, di mana komunitas dan petugas layanan bisa mempromosikan NP kepada ODHIV. Kemudian pasien tersebut dapat mengisi data secara online, serta menotifikasi pasangannya dengan 3 cara, yaitu: pertama, notif secara anonymously yang dikirim oleh sistem; kedua, notifikasi dikirimkan oleh petugas kesehatan; dan ketiga, notifikasi rujukan ganda dengan narasi yang umum dan tidak mengandung unsur privasi sedikitpun. Pasangan indeks yang menerima notifikasi melalui email dan atau WhatsApp, mereka diberikan narasi ajakan dan informasi seputar kesehatan reproduksi dan resikonya secara umum, serta diarahkan untuk memilih dan menggunakan 2 pilihan yang tersedia, yaitu langsung melakukan reservasi tes HIV ke puskesmas terdekat melalui aplikasi Update Status, atau melakukan permintaan alat screening SHBK kepada mitra LSM yang bekerja di wilayah domisili pasien tersebut. Bagaimana cara Update Status mencari pengunjung website? Ada 6 stream yang tersedia untuk menjangkau kelompok dampingan secara virtual, yaitu: 1. Virtual Outreach Officer atau petugas LSM yang melakukan pencarian kelompok dampingan, melalui platform media sosial secara manual, yaitu dengan cara masuk ke grup-grup Facebook, Instagram, MiChat, TikTok, dan lainnya. Setelah berdiskusi dan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, maka kelompok dampingan diajak untuk melakukan tes HIV ke layanan kesehatan terdekat. Petugas lapangan tersebut akan meninggalkan unik link, bio dan atau kartu nama jika pasien belum bersedia diajak tes pada saat itu juga. Setiap petugas lapangan mempunyai unik link yang dapat dilacak status dan kinerja, misalnya berapa banyak yang melakukan reservasi, berapa hadir di layanan kesehatan, berapa yang dipromosikan PrEP dan atau berapa terdiagnosa baru yang meminta didampingi oleh LSM, jika pasien yang dirujuk tersebut sudah terdiagnosa HIV positif. 2. Influencer komunitas. Setiap komunitas memiliki publik figur yang banyak diikuti oleh anggota komunitasnya, dengan demikian setiap influencer yang mempunyai follower ribuan bahkan jutaan di akun media sosial mereka, akan diajak gabung ke dalam program ini. Jika mereka mau bergabung maka akan diberikan unik link yang juga akan mengarahkan visitor ke aplikasi Update Status, sehingga followernya bisa melakukan individual risk assessment, reservasi tes HIV ke puskesmas terdekat dan atau melakukan request kit untuk screening HIV berbasis komunitas. 3. Machine Learning. Project seperti Epic juga menggunakan metode ini dalam mendapatkan pengunjung ke Update Status, melalui link khusus tersebut.
Epic bisa mengidentifikasi berapa jumlah pengunjung yang berasal dari iklan dan mereka terkoneksi melalui platform yang mana, apakah misalnya melalui Google, Facebook, Instagram atau lainnya yang efektif untuk menarik minat pengunjung mengakses website update status. Program ini tidak melibatkan manusia secara aktif dalam melakukan penjangkauan sekra online tapi lebih mengandalkan pada kemampuan teknologi termasuk penggunaan keyword yang relevan dengan jangkauan program. 4. QR Code pada media offline. Sejumlah event promosi yang dilakukan di tempat-tempat umum, misalnya mall, tempat-tempat umum lainnya dan hari AIDS sedunia ataupun event lainnya, pada setiap banner atau spanduk dapat ditambahkan QR Code unik, yang mengarahkan orang untuk mengunjungi website update status, sehingga orang yang secara pasif terpapar dengan promosi tersebut, dapat menindaklanjuti secara aktif secara diam-diam dengan mengakses update status dan menggunakan tools penilaian resiko mandiri atau melakukan reservasi tes HIV ke puskesmas terdekat. 5. Chatbot atau mesin penjawab. Semua mesin penjawab otomatis atau aplikasi chatbot juga dapat terkoneksi dengan update status. Jika mesin penjawab menyatakan bahwa pasien tersebut berpotensi terkena HIV, maka memungkinkan aplikasi tersebut langsung menyarankan pengguna untuk melakukan reservasi online ke layanan kesehatan terdekat yang sudah bekerja sama dengan update status. Semua pendaftaran yang sudah berhasil dilakukan akan mendapatkan nomor reservasi atau nomor antri yang langsung dikirimkan ke email dan WhatsApp yang didaftarkan oleh pasien pada saat mengisi formulir di update status. Bagaimana update status mengetahui siapa yang sudah berkunjung atau belum hadir ke layanan kesehatan? Semua puskesmas, klinik dan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan update status, akan disediakan sebuah poster atau banner yang mempunyai QR Code yang diletakkan dekat dengan loket pendaftaran. Ketika pasien tiba di loket pendaftaran, mereka diharuskan untuk melakukan scan atau pemindaian QR Code tersebut, untuk mengkonfirmasi atau check-in kehadiran sebelum mendapatkan pelayanan di Poli HIV. Jika scan QR Code check-in berhasil, update status akan menotifikasi petugas LSM yang menjangkau pasien tersebut untuk menginfokan bahwa rujukan mereka sudah hadir di layanan. Setelah dilakukan proses konseling dan pemeriksaan darah, pada saat buka hasil pemeriksaan laboratorium, di setiap puskesmas, klinik dan rumah sakit juga sudah disediakan 3 jenis QR Code tambahan yang lain yaitu, 1. Jika hasilnya negatif, maka petugas kesehatan menyarankan pasien agar scan QR Code untuk mempromosikan PrEP. Jika ada yang melakukan ini, maka update status akan menghitung sebagai pasien dengan hasil negatif. 2. Jika pasien terdiagnosa positif, dokter akan menyarankan pasien untuk membaca informasi secara online melalui scan QR diagnosa. Hal ini juga untuk mendeteksi siapa yang terdiagnosa positif. Pada QR ini juga terdapat pilihan untuk mengingatkan jadwal kunjungan ambil ARV berikutnya atau minta didampingi oleh LSM. 3. Jika pasien ODHIV bersedia menerima program notifikasi pasangan, maka di meja dokter juga tersedia QR Code yang ketiga yaitu untuk aplikasi notifikasi pasangan secara online yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa nama.